Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom teman-teman, ketemu lagi nih sama Kimi di ibadah online tanggal 18 April 2021. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk ibadah online. Tuhan, sertai kami ya di ibadah online hari ini, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap ikut ibadah, katakan amin. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan kita ya. Yang siap katakan yeay. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi lebih semangat lagi ya. Katakan siap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja.
Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita masing-masing? Angkat tangan kanannya. Mari, taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini ya. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. bersama, Kau pelindungku. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna.
bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam penyembahan ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kita semua ya Bapa. Kami rindu untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan Kimi di Firman Ibadah Online hari ini. Apa kabar nih teman-teman semua? Kimi berdoa teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini Kimi mau cerita nih tentang kisah Gideon yang gagah berani melawan orang Midian. Sudah siap mendengarkan ceritanya belum teman-teman? Kimi mulai ya firmannya hari ini. Ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, Tuhan
menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian. Selama 7 tahun, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian. Wah, kalau dijajah begitu, bangsa Israel hidupnya menjadi sengsara, teman-teman. Oh iya, dijajah itu maksudnya semua yang dimiliki, yang ditanam oleh bangsa Israel direbut oleh bangsa Midian. Jadi bangsa Israel jatuh miskin deh, kekurangan makanan dan hidupnya juga kesusahan. Gimana ya? Pada akhirnya penderitaan ini membuat bangsa Israel menyesal atas perbuatannya dahulu. Bangsa Israel memohon ampun dan kembali mau taat. Tuhan kira-kira tinggal diam atau mau menolong ya teman-teman? Ya, betul sekali. Tuhan gak diem aja. Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Midian. Tuhan memilih Gideon, seorang anak muda dari bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Lalu, gimana ya respon Gideon atas perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Gideon? Sama-sama yuk kita buka Alkitabnya di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 15. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, ini akan bacakan ya. Nah, teman-teman dengerin juga sambil dibaca. Hakim-Hakim 6 ayat 15 berbunyi, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ternyata Gideon menolak, karena Gideon merasa dirinya nggak mampu teman-teman melawan bangsa Midian. Nah, tapi nih teman-teman, ternyata Tuhan mau tetap Gideon yang memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Yuk sekarang sama-sama kita baca lagi lanjutannya di Hakim-Hakim 6 ayat 16. Gimana sih cara Tuhan meyakinkan Gideon? Yuk, yang sudah dapat katakan amin. Oke, ini bacakan ya. Hakim-Hakim 6 ayat 16 berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, teman-teman, di ayat ini kita bisa tahu nih bahwa Tuhan sudah berjanji untuk menyertai Gideon. Nah, teman-teman, ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan gak akan membiarkan kita maju berperang sendiri loh. Sama seperti janji Tuhan kepada Gideon untuk menyertai Gideon hingga memberikan kemenangan. Singkat cerita, Gideon memimpin bangsa Israel untuk melawan orang Midian. Sudah siap nih pasukan di belakang Gideon. Tapi tiba-tiba Tuhan merasa pasukannya terlalu banyak. Hah? Tuhan gimana sih? Kan kalau mau berperang, pasukannya kan harus banyak. Kalau musuhnya banyak, gimana ya? Nah, tapi teman-teman ingat, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Akhirnya Tuhan menyuruh Gideon bertanya kepada pasukannya dan katanya, "Siapa yang takut? Silakan balik lagi." Dan ternyata setelah ditanyakan seperti itu, ada 20.000 orang dari pasukan itu gak jadi ikut adik-adik. Pasukan Gideon sekarang cuma tinggal 10.000. Oh, lumayan sih ya, masih ada 10.000. Eits, tunggu dulu. Ternyata Tuhan Allah kembali berkata kepada Gideon bahwa itu masih terlalu banyak. Gideon yang taat kepada Tuhan Allah membiarkan Allah mengurangi jumlah pasukannya. Tuhan Allah memerintahkan Gideon melihat berapa banyak orang yang akan meminum dengan tangannya. Ternyata cuma 300 orang. Dan Tuhan Allah memilih 300 orang itu untuk menjadi pasukannya Gideon. Dari 30.000 jadi 10.000, sekarang cuma jadi 300 orang. Ya ampun, dikit banget loh itu. Kalau dibandingin dengan jumlah semula, yaitu 30.000 orang. Waduh, beneran bisa menang gak ya Gideon ini?
Yuk sama-sama kita baca lagi di kitab Hakim-Hakim 7 ayat 9. Kini bacakan ya, teman-teman juga sama-sama baca di Alkitabnya masing-masing. Hakim-Hakim 7 ayat 9 berbunyi, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ternyata Tuhan menepati janjinya loh teman-teman. Tuhan memberikan kemenangan pada Gideon yang muda dan pemberani ini. Teman-teman, Kimi juga mau ngingetin nih kepada teman-teman, walau kita masih kecil dan kita masih muda, kita harus menjadi anak yang pemberani seperti Gideon. Selain itu, teman-teman juga jangan takut menghadapi semua tantangan. Dalam setiap tantangan, pasti Tuhan menyertai asalkan kita mau berusaha dan taat seperti Gideon. Contohnya, kalau misal teman-teman harus ulangan di sekolah, teman-teman gak boleh takut atau putus asa. Teman-teman harus yakin bahwa kita semua mampu menghadapi ulangan tersebut. Teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri dengan belajar dan mengerjakan soalnya dengan teliti. Maka hasil yang diperoleh pasti yang terbaik. Sama juga seperti Gideon. Gideon gak tinggal diam loh. Dia juga menyiapkan pasukannya. Jadi, kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri dan melakukan setiap tantangan dengan sebaik mungkin, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Sama seperti Gideon yang disertai Tuhan dalam melawan bangsa Israel. Teman-teman juga jangan merasa minder karena teman-teman masih kecil. Oh iya, minder itu apa sih? Minder itu sifat rendah diri atau penakut atau pemalu dan merasa dirinya nggak mampu. Teman-teman harus juga berani seperti Gideon yang masih muda, tapi dia sudah berani menerima berita Tuhan untuk melawan bangsa Midian. Semangat semua teman-teman sekolah Minggu Bethany Kids! Kimi tutup firman hari ini dengan satu ayat hafalan ya. Ayatnya di Filipi 4 ayat 13. Yuk sama-sama kita buka lagi Alkitabnya. Lalu kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Sama-sama kita buka ya. Sudah dapat? Kalau sudah, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di ayat ini, kata Dia maksudnya adalah Tuhan Allah kita yang hebat itu tuh. Jadi, setiap tantangan yang kita hadapi, kita pasti bisa hadapi. Karena Tuhan Yesus menyertai dan memberikan kekuatan. Teman-teman yang percaya disertai Tuhan, katakan amin. Yuk, sekali lagi katakan amin lebih keras ya. 1, 2, 3. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yose. Hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu hiasan God Be With Me. Yuk kita simak bahan-bahannya. Yang pertama kakak siapin kertas gambar, lalu kertas lipat, ada gunting, selotip, pensil, lalu ada spidol. Mari kita membuat. Yang pertama kakak ambil kertas gambarnya, lalu kakak akan membuat hiasan telapak kakinya. Nah, ini kakak sudah siapin kertas lipatnya dan kakak gambar. Setelah digambar, kakak gunting sesuai dengan pola yang kakak sudah gambar ini. Lalu kita buat lagi untuk jari-jarinya. Untuk jempolnya adik-adik buat lingkaran yang besar. Untuk jari-jari lainnya adik-adik juga buat semakin ke kelingking semakin kecil ya adik-adik. Mari kita menggambar. Setelah digambar, ayo kita gunting pola yang sudah kita buat ya adik-adik.
Nah, seperti ini adik-adik. Ini untuk telapak kakinya dan ini untuk jarinya. Mari kita tempel ya. Kakak akan tempel dengan selotip. Kalau adik-adik punya lem di rumah juga boleh kok. Nah, adik-adik, setelah kakak tempel selotip, kalian tempel di bagian tengahnya ya adik-adik. Seperti ini. Lalu kakak tempel juga jari-jarinya. Yang pertama kakak ambil lingkaran untuk sebagai jempol. Dan lalu jari kedua juga kakak tempel juga dengan selotip. Sampai jari kelingking ya adik-adik. Lalu kakak tempelkan pada kertas ini yang sudah ada telapak kakinya. Seperti ini. Nah, untuk jari keduanya kakak tempelkan di sampingnya. Jari ketiga juga. Jari keempat. Lalu jari terakhirnya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu sekarang kita akan buat tulisannya God be with me. Yang pertama, tulisan God akan kakak buat dengan spidol. Kakak akan tulis ya. Adik-adik bisa berkreasi sendiri ya adik-adik untuk tulisannya. Nah, sepertinya adik-adik, kakak sudah tulis God-nya. Lalu untuk kata bibitnya, kakak akan gunting dengan kertas lipat dan kakak akan cetak juga. Kakak akan tulis di sini, lalu kakak gunting. Nah, adik-adik, ini sudah kakak gunting tulisan bibitnya. Jadi seperti ini. Sekarang kakak akan tempelkan di telapak kakinya ya adik-adik. Pertama, kakak akan tempelkan tulisan B-nya di sini. Tapi kalau kalian mau di tempat lain, terserah kalian juga ya, adik, sekreasi kalian sendiri. Lalu E-nya juga di sini sebelah. Setelah kata B, kakak akan tempelkan kata with-nya di bawahnya B-nya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kakak akan tulis lagi. Yang pertama ini kan God. Be with, habis itu apa adik-adik? Me. Jadi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ayo kita tulis kata me-nya di bawahnya ya adik-adik. Sudah jadi adik-adik. Ayo kita baca sama-sama. God be with me. Yeay. Kalian bisa upload hasil karya kalian di Instagram dan tag @BethanyKidsMinistry. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, kita bersyukur ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Gideon. Bagaimana Gideon ketika mengalami begitu banyak tantangan ya, Gideon menjadi takut.
Tetapi kemudian ketika Gideon mengetahui bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Gideon, Gideon tidak takut lagi. Nah, Kak Reni berharap kita semua tidak takut lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ada amin? Oke, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Berdoa dimulai, semuanya ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan Gideon, bahkan Tuhan berkata, Gideon adalah seorang pemberani. Terima kasih Tuhan, kami juga adalah anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut lagi, sebab Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk papa mama, untuk kakak adik, untuk bapak ibu guru kami di sekolah, maupun kakak-kakak guru kami sekolah minggu. Tuhan kiranya selalu menyertai, memberkati, dan memberikan kesehatan kepada kami semua. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik sekalian, sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.